Alhamdulillah Mbak, masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan Mbak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberikan rezeki yang melimpah, amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya kedatangan handphone Infinix Hot 9 Play, RAM 4, internal 128 ya, yang mana handphone ini mengalami masalah tidak bisa masuk cas Mbak. Di cas itu tidak bisa. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuka penutup belakang Mbak ya. Kita buka dulu penutup belakangnya. Di sini saya menggunakan pisau khusus Mbak. Buat sahabat dan PMS semua bisa juga menggunakan bekas kartu ya, yang diiris, yang sedikit dipertajam untuk ujungnya, bisa menggunakan itu juga. Kita buka Mbak. Buat sahabat dan PMS semua yang belum pernah bongkar dan mungkin mau mengganti baterai atau yang lainnya, bisa simak video sampai habis Mbak ya. Di sini handphone belum pernah dibuka Mbak, jadi saya orang pertama yang membuka handphone ini, jadi agak sedikit kesulitan, agak sedikit susah ya, karena belum pernah dibuka. Pelan dan hati-hati Mbak ya. Kita buka. Setelah kita buka, setelah terbuka tutup belakangnya, kita buka untuk bagian bawah Mbak, karena kita akan mengganti konektornya Mbak ya. Untuk konektor ini buat sahabat dan pembeli semua yang di kota-kota besar mungkin bisa mengerjakan sendiri dengan cara mengganti satu set ya. Tapi untuk di sini kembali lagi Mbak, saya bukan tinggal di kota besar, yang mana untuk spare part itu sulit ya. Kalau mau beli yang satu set mungkin ada, itu harus pesan online dan membutuhkan waktu yang lama tentunya Mbak. Di sini bisa dilihat Mbak ya, ada papan PCB, kita lepas dulu. Di sini yang rusak konektornya Mbak. Di sini yang rusak konektornya. Dan setelah saya cari-cari tidak ada yang sama ya, jadi saya mencari yang persamaannya yang sekiranya sama, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kita lepas terlebih dahulu ya untuk konektornya. Saya mencari yang sekiranya sama Mbak. Sebelum kita pasang, kita kerok dulu Mbak ya, nanti supaya mudah melengket ke papan PCB Mbak ya. Waktunya pelepasan konektor cas Mbak. Kita lepas dulu konektornya. Kebetulan jepit-jepit saya itu enggak tahu Mbak, lupa naruh di mana ya. Jadi di sini saya memakai pinset saja untuk melepas konektornya dengan cara memblower Mbak ya. Buat sahabat yang mungkin tinggal di kota-kota besar, bisa mungkin dijual satu set ada ya untuk Infinix ini, bisa mengganti sendiri. Tapi kalau tidak ada ya terpaksa harus mengganti konektornya saja Mbak. Tapi dalam pergantian satu set perlu diingat, kadang
yang sering saya kunjungi, yaitu kadang mic-nya itu kecil, kadang tidak bunyi Mbah. Itu tidak tahu kenapa ya, gagal produk dari sananya. Itu yang sering saya dapat. Di sini saya berikan sedikit plug supaya mudah dilepas. Nah, sudah terlepas ya, kita pasang. Tapi di sini saya melihat kayaknya tidak sama untuk kakinya, Mbah. Untuk kakinya salah, di sini tidak sama. Tidak sama, Mbah. Di sini salah, tidak sama. Jadi tidak bisa presisi ya. Di sini terpaksa saya harus modif untuk kakinya, dan mungkin saya tambahkan timah saja nanti untuk penguatnya. Dan di sini saya solder secara dengan manual ya, tidak menggunakan blower. Di sini saya mensolder saja. Dan harus benar-benar presisi Mbak ya, harus benar-benar presisi. Dan di sini saya mengalami ketidakfokusan kamera Mbak, karena fokus ke penyolderan malah kameranya tidak fokus. Agak sedikit susah, kayaknya perlu dikunci dulu di kanan kiri Mbak, supaya mudah dalam proses penyolderan ya. Malah kameranya jadi tidak fokus Mbak, karena saya fokus dia malah tidak kena kamera. Di sini saya memberikan kuncian dulu di kaki sebelah. Setelah itu baru saya solder untuk sirip-sirip konektornya Mbah, yang menuju ke papan PCB ya. Saya intip juga dengan kaca pembesar, pastikan sudah tersolder semua untuk sirip-siripnya. Setelah itu kita tambahkan timah di pegangannya Mbak ya, karena ini kan kita akali ya, tidak ada yang sama Mbak, jadi saya akali. Jadi untuk memperkuat harus saya tambahkan timah supaya lebih kuat Mbak ya. Setelah itu kita coba cek Mbah, apakah sudah masuk ya. Untuk menghindari dari kasus fake charging, biasanya logonya ada, jasnya ada, tapi ampernya tidak masuk, itu bisa dipastikan tidak masuk Mbak ya. Ada kasus yang seperti itu. Nah kalau seperti ini, itu bisa dilihat Mbak ya, ampernya masuk ya, ampernya masuk ya, dan casnya pun bertambah 40, bisa dilihat 70 mA ya, 700
miliampere, berarti hampir mendekati 1 ampere. Bisa dipastikan cas masuk Mbak ya, karena di sini saya kabelnya kabel biasa. Jadi ini untuk handphone ini fast charging Mbak ya. Tanda dengan tanda-tanda dia naik di atas 500 miliampere, berarti support fast charging. Cuman tadi cuma naik di 70 lantaran kabel saya itu kabel biasa. Pengembang sudah selesai ya, ini kita lakukan penutupan. Jadi untuk penggantian konektor cas itu tidak terlalu ruwet atau ribet Mbak ya, mudah bagi sahabat dan bapak semua. Bisa menggunakan juga pergantian satu set jika di toko ada yang dijual satu set. Buat sahabat dan bapak semua yang ingin berlangganan video-video terbaru, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng ya. Bisa dilihat ampere masuk, logo cas ada, berarti semuanya aman Mbak ya. Oh ya, buat sahabat dan bapak semua yang lagi nonton mungkin lagi sakit ya, mudah-mudahan harapan saya lekas sembuh dan segera menjalankan rutinitas yang mungkin sempat tertunda Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.